Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam pelaksanaan tugas bahasa Indonesia, di mana tugasnya adalah untuk pembuatan video tutorial dalam penggunaan aplikasi Mendeley. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Cornelius Sopinar Nduru sebagai ketua kelompok, kemudian ada Wisnu Ari Pradana, Muhammad Dava Aditya, kemudian Agustantio Priangga Eko Saputro, kemudian ada Alifa Yulianti. Untuk yang pertama yaitu tentang pentingnya referensi yang kredibel untuk sebuah karya ilmiah. Next. Yang pertama yaitu mengetahui tentang pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Next. Lalu, apa sih pentingnya referensi yang kredibel untuk penulisan karya ilmiah? Agar karya ilmiah yang dibuat menjadi berkualitas, karena referensi merupakan rujukan tentang gambaran informasi dari buku ataupun sumber terkait yang memudahkan pembaca menelusuri sumber asli dari karya ilmiah yang telah dibuat, sehingga memperkecil resiko bila terjadi kesalahan pada teori, pembaca dapat merujuk pada referensi. Next. Lalu di manakah kita bisa menemukan berbagai referensi yang kredibel dan sesuai? Ada dua tipe atau dua sumber untuk mendapatkan referensi yang kredibel. Sumber yang pertama yaitu sumber primer. Adalah informasi yang diterbitkan pertama kali dari penerbit atau dari sumbernya secara lengkap atau asli. Misalnya tulisan dalam majalah surat kabar, laporan penelitian, hasil seminar, buku, teks, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sumber sekunder, merupakan literatur yang dibuat dengan merujuk ataupun mengutip hasil yang ada dalam literatur primer. Literatur sekunder biasanya berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya dan cenderung tidak menampilkan temuan-temuan baru. Next. Lalu, apa hal pertama yang kita harus lakukan sebelum membuat karya ilmiah? Membaca. Karena selain mengetahui banyak teori, seringnya membaca semua referensi yang berkategori kredibel akan sangat membantu untuk penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah akan memberikan pengetahuan bagaimana mengimplementasikan suatu teori terhadap suatu permasalahan berlandaskan dengan data-data yang akurat. Jadi, kamu pastinya akan mengerti bagaimana pengaplikasian teori tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu kriteria referensi yang berkategori kredibel. Next. Pertama, apa saja sih kendala yang dialami mahasiswa dalam memenuhi sumber referensi yang berkategori kredibel? Satu, yaitu banyak ditemukan dalam tulisan ilmiah mahasiswa yang masih menggunakan berbagai referensi yang berasal dari sumber yang tidak valid atau tidak ilmiah. Kedua, asal sumber referensi yang kebanyakan berasal dari internet. Next. Kemudian, lalu, kemampuan apa yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber referensi yang kredibel itu? Jawabannya adalah kemampuan literasi yang baik dibutuhkan untuk menemukan, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi atau referensi yang diperoleh dari internet, menurut Gauden tahun 2008. Next. Ciri-ciri website yang bisa menjadi referensi, yaitu satu, ada informasi keterangan penanggung jawab. Kedua, informasi yang ada di dalamnya itu bersifat objektif. Dan ketiga, tidak banyak iklannya. Next. Berikut adalah referensi web yang dapat digunakan, yaitu 1. Puspernas, 2. LIPI, 3. Directory of Open Access Journals atau DOAI, ketiga Science Direct, kelima Google Scholar, dan 6 adalah Research Gatech. Next. Dan berikut adalah jenis-jenis domain yang resmi, yaitu 1. .ac.id atau domain akademik,
2. .or.id, yaitu domain organisasi. 3. .go.id atau .gov, domain pemerintah. 4. .mil.id, domain militer. Dan kelima, .edu, domain pendidikan. Oke, baik. Kemudian yang nomor 3 tentang cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Next slide. Apa yang harus kita lakukan dalam mencari sesuatu referensi yang kredibel? Yang pertama, kita harus memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan. Maksudnya, kualitas jurnal itu nanti yang kita ambil dari situs-situs yang sudah termasuk contohnya Google Scholar. Nah, kemudian kita cek apakah jurnal tersebut kredibel. Cara mengeceknya itu bisa melalui scientific journal ranking. Nah, nanti ada rankingnya, masuk dalam database Scopus, ada kriteria Q1 sampai 4. Semakin tinggi nilai Q atau kuartil, itu semakin berkualitas jurnal tersebut. Kemudian setelah jurnal kita ternyata sudah berkualitas, kemudian di sisi lain untuk mengecek kredibilitas, untuk mengecek situs domain yang dijelaskan tadi, baik berupa .gov, .edu, .org, atau mungkin .mil, atau situs-situs pendidikan atau jurnal-jurnal yang biasa, domain-domain yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian nomor 3, mempertimbangkan situs jurnal yang populer. Beberapa situs yang populer termasuk tadi ada Science Direct, ada Google Scholar, dan ada beberapa yang lain. Silakan mengunjungi salah satunya untuk mencari referensi yang sesuai dengan karya tulis ilmiah yang akan dilaksanakan atau yang akan ditulis. Kemudian nomor 4, kemudian untuk yang nomor 4 itu meminta saran dari sumber yang tepat. Mencari sumber yang tepat, maksudnya supaya ketika kita setelah mencari daring, karena informasi dalam dunia internet itu sangat mudah dicari dan juga mudah untuk mengupload. Jadi mungkin banyak yang kurang kredibel, atau mungkin kita sudah melakukan tips-tips dari 1 sampai 3, ternyata masih kurang yakin. Nah, kita bisa minta saran dari sumber yang tepat. Bisa meminta bantuan mungkin dari dosen terkait atau dosen pembimbing terkait karya tulis ilmiah yang akan dibuat dalam suatu hal yang direncanakan. Kemudian selain meminta saran dari sumber yang tepat, kemudian ada yang nomor 5, yaitu rekomendasi situs jurnal yang kredibel, termasuk dalam DOAJ, Directory of Open Access Journal, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah berkualitas internasional, levelnya internasional, itu bisa dilihat di situ. Kemudian next slide. Hal-hal apa saja yang menandai bahwa referensi yang kita peroleh adalah kredibel, atau singkatnya itu ciri-ciri. Ya, ciri-ciri apakah jurnal yang kita ambil ternyata kredibel? Ciri-cirinya itu sebagai berikut. 1, harus memenuhi kaidah keilmuan. Itu seperti jurnal ditulis tidak sembarang orang, maksudnya hanya orang-orang yang dikatakan ahli di bidangnya, sehingga tema-tema dalam jurnal tersebut bisa relevan. Contohnya di dunia psikologi, apabila ditulis oleh orang yang
kurang berkompeten, apalagi dunia psikologi, itu akan berakibat fatal. Apalagi tentu saja di bidang teknik sipil harus ada perhitungan yang jelas. Jadi kalau hanya kita asal mengambil dari internet, yang mana orang tersebut membuatnya tidak atau kurang sesuai dengan kaidah-kaidah standar nasional Indonesia atau mungkin standar-standar yang ada di luar negeri. Kemudian yang nomor 2 memiliki ISSN. Apa ISSN? ISSN itu kalau dalam bahasa Indonesia, ISSN itu seperti nomor seri untuk jurnal, tapi ini bersifat skalanya atau jurnalnya kelasnya itu internasional. Jadi harus ada ISSN-nya. Apakah jurnal tersebut nanti ketahuan, jadi kalau ada ISSN-nya nanti ketahuan apakah jurnal ini terbitnya double. Jadi sehingga tidak ada yang namanya plagiasi terjadi pada jurnal tersebut, atau mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Jadi hanya kalangan akademis maupun masyarakat ilmiah dalam hal ini bisa berupa dosen, mahasiswa, peneliti, dan akademisi. Dengan kata lain, jurnal tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum. Tidak heran jika jurnal ini jangkauannya kurang luas dan spesifik. Bukan karena dikarenakan untuk umum, tapi masyarakat umum belum tentu bisa menangkap atau menjangkau apa yang telah disampaikan dalam jurnal tersebut. Kemudian diterbitkan, nomor 4 diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni, yang sudah terakreditasi. Kemudian nomor 5 memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Kemudian 6 memiliki dewan direksi atau editor. Jadi nggak asal jadi langsung di-upload, langsung menjadi jurnal ilmiah atau jurnal yang kredibel, tapi melalui dewan direksi dan editor. Kemudian jurnal tersebut terindeks dalam DOAJ yang tadi dalam slide berikutnya, slide sebelumnya adalah Directory of Open Access Journal. Itu jurnal internasional biasanya terindeks di DOAJ. Kemudian memiliki terbitan versi online. Jadi selain jurnalnya diterbitkan oleh dewan direksi, melalui dewan direksi atau editor, diterbitkan hard copy, tapi ada versi online-nya. Walaupun nanti tidak tersedia gratis, tapi ada versi online. Kemudian dikelola secara profesional, tidak asal upload seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian nomor 10 bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu dalam suatu bidang yang akan dijadikan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian terindeks oleh database internasional. Database internasional apa? Ya tadi dalam Scopus, database Scopus. Nah, itu termasuk database internasional untuk kualitas dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Kemudian menggunakan bahasa internasional. Bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang bisa dipahami oleh masyarakat internasional. Kemudian 13 redaksi minimal berasal dari 4 negara sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak asal ada. Jadi jurnal tersebut nanti itu redaksinya minimal dari 4 negara. Jika ditemukan dewan direksi tidak ada dalam 4 negara berbeda, itu bisa jadi jurnal-jurnal predator. Jurnal-jurnal predator itu maksudnya jurnal yang liar. Jadi nggak melalui penerbit yang ada di beberapa negara, agar setidaknya dalam 4 negara tersebut itu sudah bisa diterima, apalagi untuk nanti kedepannya untuk internasional. Insya Allah. Itu untuk yang poin nomor 3.
Oke, baik. Untuk yang keempat, yakni cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, next. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mendownload aplikasi Mendeley. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai contoh, saya mencantumkan sebuah gambar di mana adalah ini tampilan web dari mendeley.com, di mana nantinya kita bisa download aplikasi Mendeley-nya di web tersebut. Nah, di situ ada tabel kecil yang berisikan kata download, dan kita bisa langsung download aplikasinya di sana, atau instalannya di sana. Next. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yang dapat kita lakukan adalah menginstal sebelumnya. Nah, setelah menginstal aplikasi tersebut, kita lalu membuka aplikasi Mendeley tersebut, dan tampilannya akan seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita tentunya akan login ke aplikasi Mendeley, di mana ketika kita sudah login, di tampilan terbaru yang udah ada pada saat ini, maka tampilannya akan seperti yang ada di gambar, di mana untuk tampilan-tampilannya atau barbarnya itu akan disesuaikan dengan apa yang ada sekarang, seperti apa yang udah dilihat di gambar yang ada di layar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menginput file yang diinginkan atau menginput jurnal-jurnal yang udah kita dapatkan tadi atau yang udah kita rasa relevan untuk digunakan tadi, kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley untuk disimpan, gitu. Dijadikan sebuah library atau perpustakaan secara online seperti itu, secara daring. Nah, di sini kita bisa attach filenya. Di sana kita bisa lihat add file, kemudian kita klik tombol di sana atau klik yang bisa di sana kita klik, kemudian kita memasukkan filenya seperti gambar yang kedua. Kemudian bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita menunggu sampai hasil uploadnya selesai. Kemudian jika ada data yang dirasa kurang, dapat diedit sesuai dengan data yang ada pada file referensi. Seperti yang kita lihat pada gambar, kita bisa melihat ada di sebelah kanan, di situ ada add author dan lain sebagainya. Kita dapat mengisi file-file data-data tersebut sesuai dengan dari filenya, sesuai dari data yang aslinya, begitu. Oke, selanjutnya. Baik, untuk yang kelima adalah tutorial membuat kutipan dan daftar pustaka dengan plugin Mendeley. Yang pertama, copy paste yang sudah kita ambil dari jurnal yang kita masukkan ke Mendeley, kemudian kita pastekan pada Microsoft Word kita, lalu ditambahkan tanda kutipan pada sebelum dan sesudah pada paragraf tersebut. Kemudian kita untuk masukkan referensinya, kutipan itu kita masuk pada toolbar reference, kemudian kita memilih tipe citasi yang kita inginkan, kemudian insert citasi, kemudian kita selanjutnya adalah menekan go to Mendeley, lalu dibarengi dengan pilih cite. Untuk yang selanjutnya adalah membuat daftar pustaka, sama dengan seperti tadi, membuat lembar baru, kemudian kita pada toolbar reference, langsung kita masukkan insert bibliografi, otomatis daftar pustaka akan muncul. Untuk lebih detailnya akan saya perhatikan saat ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word dulu. Lalu dibarengi dengan aplikasi Mendeley. Di sini saya mencontohkan dengan yang sudah saya masukkan, ada evaluasi penilaian perkerasan jalan dengan metode Pavement Condition Index. Pada sebelah sini kita klik 2 kali, kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita copy paste sebagai kutipan. Saya contohkan pada di sebelah sini. Kita pastekan pada file kita.
dibarengin dengan tanda petik pada sesudah dan juga sebelum. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke reference, insert citas. Kita pilih dulu tipe citas yang kita inginkan. Di sini ada beberapa macam jenis dari American, Chicago, dan IEE. Dan jika sudah kita memilih pakai semisal American Political Science Association, kita interpretasi, go to menu, kita pilih menu set di sini. Otomatis dia akan termasuk dalam kutipan itu. Kemudian untuk daftar pustakanya, kita bisa langsung masukkan di sini. Dengan insert bibliografi. Kemudian dia otomatis akan muncul daftar pustaka tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Yang dapat kami ucapkan demikian. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tindakan yang kurang berkenan. Dari kami sendiri, dari kelompok 6, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.